Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih doa saudara, kami sudah tiba dari Israel, ya. Dan semuanya aman, tidak ada apa-apa saudara, ya. Walaupun sih, ya setiap kali masuk hotel diingetin, nanti kalau ada sirene bunyi, berarti ada bom, harus lari ke bawah, ya ke ruang bawah tanah, ya. Dan saya ingat pagi-pagi itu waktu kita sampai di daerah Tiberias itu dulu kan ditutup karena sangat dekat dengan perbatasan ya, depannya sungai Danau Galilea. Lalu pagi-pagi jam 7 sirene bunyi saudara. Saya lagi di kamar mandi, suami saya sudah selesai. Lalu dia bingung. Say, ini sirene bagaimana ini? Saya bilang, iya saya nggak mungkin keluar lah, orang saya di kamar mandi. Kalau kamu mau keluar, keluar aja, saya bilang. Tapi puji Tuhan saudara, dia memilih tidak keluar. Ya berarti dia mencintai saya ya. Saya cuma bilang ini, kalau belum waktunya mati, enggak matilah ya. Kalau sudah waktunya juga mati, ternyata juga nggak ada apa-apa, puji Tuhan. Jadi jangan takut ke Israel ya, tetap berkati Israel saudara ya. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah investasi yang sangat berharga dalam keluarga. Siapa yang merasa bahwa keluarganya itu sesuatu yang berharga? Bapak Ibu, kalau kita merasa keluarga kita, rumah tangga kita sesuatu yang berharga, maka pasti kita akan melakukan apapun untuk menyelamatkan keluarga dan rumah tangga kita. Kita lihat bersama dulu Amsal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ini tadi ayat yang dibaca oleh Bapak Gembala. Ya, Amsal 24 ayat 3 dan 4. Kita baca bersama, firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian apa? Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ayat ini berkata bahwa ketika kita ingin membangun satu rumah, maka kita harus membuat perhitungan. Dengan hikmat rumah didirikan. Bapak Ibu, kenapa banyak rumah tangga yang hancur, keluarga yang hancur? Karena ketika membangun keluarga, tidak dihitung terlebih dahulu, tidak pakai hikmat terlebih dahulu, ya semua main jalan aja. Saya mau tanya di sini, siapa yang waktu menikah berdoa puasa dulu? Angkat tangan. Yang waktu menikah doa puasa dulu ada? Boro-boro Bu, main tabrak aja. Iya. Kenapa rata-rata pernikahan orang Kristen itu banyak yang hancur di tengah jalan? Ya karena memang kita itu membangun rumah. Bayangkan kita membangun rumah biasa saja itu harus pakai hikmat, perhitungan. Apalagi membangun sebuah rumah tangga. Ya, maka harus ada hikmat di sana dan dikatakan rumah itu didirikan dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar itu diisi. Sebuah rumah tangga atau keluarga yang menomorsatukan Tuhan itu pasti rumah tangganya itu begini saudara. Ya, naik. Tapi kalau ada keluarga yang tidak menomorsatukan Tuhan itu pasti menurun. Itu aja ya. Enggak peduli mau bagaimanapun juga. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, ya dan ketika suami istri itu punya hikmat, Alkitab berkata permulaan hikmat itu takut akan Tuhan. Jika suami istri takut Tuhan, maka kita diberi pengertian. Ya banyak rumah tangga sekarang suaminya istri itu nggak pengertian. Tadi pagi saya baru, Bu, doakan ya anak saya masih umur belasan sekarang memberontak, nggak mau sekolah. Ngerokok, minum-minum, mabok, sekarang gak pulang ke rumah. Yang duluan saya tanya adalah apa? Ibu dengan suami bagaimana hubungannya? Itu dulu. Kalau anak kita gimana-gimana, ya itu pasti nomor satu hubungan suami istri dulu yang ditanya.
Dia jawab, iya Bu, memang saya dengan suami itu ndak akur. Suami saya itu nggak pernah peduli dengan keluarga. Dia pulang nggak pulang, dia juga nggak kasih uang. Akhirnya saya sebagai istri harus mencukupi rumah tangga. Sekarang saya terlilit pinjol. Dan suami saya ndak tahu. Lihat saudara, kehancuran terjadi karena tanpa pengertian rumah itu dibangun dan kita nggak bisa apalagi mau ngisi bermacam-macam harta benda dalam setiap kamar. Waktu kita suami istri punya takut Tuhan, maka kita saling mendukung. Saya tuh terima SWA. Bu, bisa bantu saya nggak? Anak-anak saya sudah tidak makan. Saya transfer sejumlah uang, ini buat beli sembako. Ya, setidaknya kalau ada sembako, kamu tidak kelaparan anak-anakmu. Jawabannya begini, maaf Bu, saya uangnya nggak tak pakai beli sembako, tapi beli makanan. Karena anak-anak saya nggak suka makan masakan rumahan. Maunya makan makanan restoran. Kira-kira saudara nolong orang model begini nih, gimana saudara? Jengkel nggak? Dalam hati saya ya, saya yang nolong dia aja masak loh tiap hari. Iya saya balas dia loh, ini saya lagi masak loh. Kenapa? Kalau masak pertama sehat, kedua hemat. Iya enggak? Kita masak sekali bisa buat makan pagi sama sore atau sore sama malam. Lah kok enak banget ya saya transfer uang buat beli sembako, jawabannya kita enggak pernah masak. Karena anak dan istri saya enggak suka makan masakan rumahan, maunya restoran. Lah saya pikir kalau saya kasih duit dia segitu buat beli sembako itu cukup buat sebulan. Tapi kalau buat beli makanan di restoran, kan cuma untuk 3 hari itu. Tanpa pengertian alias goblok. Kenapa bisa ada begitu? Istrinya juga harusnya kan tahu bagaimana memanage satu rumah tangga itu. Kalau kita bisa dipercaya saudara dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Iya, kau bisa mengisi rumah kamar-kamarmu dengan barang-barang berharga. Tapi kalau model begini ini saudara. Ya sampai saya pikir aduh ya susah juga ya. Gayanya lebih tinggi daripada keadaannya. Yaitu banyak sekarang orang seperti itu kan. Gaya elit ekonomi sulit. Nggak usah angkat tangan. Bertobat, amin. Iya, supaya rumah tangga kita itu menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu dikatakan di sana saudara, ya, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta, benda dan yang berharga, menarik. Tuhan menyediakan berkat untuk setiap keluarga dan rumah tangga. Yang muda-muda jangan takut untuk menikah. Tapi buat dulu perhitungan, amin. Ya, ada yang bilang gini, Bu, lebih baik cinta atau uang? Jadi kalau kita menikah itu lebih baik yang nggak ada cinta tapi dia punya uang, atau ada cinta tapi dia nggak punya uang. Kira-kira saudara jawabnya bagaimana ini? Ya, ada orang dunia bilang gini, kalau ada uang, walaupun nggak ada cinta, nanti cinta bisa tumbuh. Sebaliknya biar cinta besar, kalau nggak ada uang cinta bisa. Makanya saya selalu bilang cinta itu pret. Ya, cinta itu pret. Bikin perhitungan. Waktu mau menikah kenali dulu pasanganmu ini takut Tuhan atau tidak. Dia menghormati Tuhan atau tidak. Iya. Walaupun kita menikah pas-pasan, ya kita percaya waktu kita hidup dalam takut Tuhan, hidup kita akan semakin meningkat sebab Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Sekarang kebanyakan terjadi perceraian, ya. Kenapa saudara? Karena tidak ada lagi anggur dalam kehidupan rumah tangga. Investasi yang paling berharga dalam keluarga itu adalah anggur. Kita kemarin di Kana saudara, ya, saya dibukakan satu rahasia firman Tuhan yang baru di sana.
Kita berdoa bagi pasangan-pasangan suami istri di sana. Lalu saya berkhotbah, saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat ya. Di sana Yesus memberikan ya satu hal yang luar biasa, yaitu mujizat yang pertama kali terjadi itu di sebuah pesta pernikahan. Ya, kenapa di Alkitab dicatat mujizat pertama terjadi itu di pernikahan? Karena memang Tuhan tahu banyak pernikahan yang harus dipulihkan. Untuk bisa mengalami terobosan, maka yang pertama rumah tangga dulu harus dipulihkan, keluarga. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua, judul perikopnya adalah perkawinan di Kana. Ayat yang pertama dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya, ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya ternyata selama ini mengkhotbahkan ayat ini salah, saudara. Ya, saya baru dibukakan kemarin, itu waktu saya ada di Kana. Saya merenungkan firman ini. Ya, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Selama ini saya mengkhotbahkan bahwa kita pun semua tahu ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Di ayat ini tidak ada sedikit pun tercatat ibu Yesus meminta Yesus melakukan mujizat. Dia hanya kasih pemberitahuan mereka kehabisan anggur. Itu tok, titik. Dia nggak bilang, Yesus tolong dong bikin mujizat dong, kasihan loh mereka itu habis anggurnya. Pada zaman dulu saudara, dalam istiadat orang Yahudi, ya sebuah pesta pernikahan itu akan dianggap wow kalau dari awal pesta itu sampai akhir itu ada anggur yang tersedia. Tapi kalau pernikahan itu di tengah-tengah pesta kehabisan anggur, maka itu dianggap ini orang nikah modal nggak sih? Seperti kita pesta kehabisan makanan. Ketika itu ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia nggak bilang bikin mujizat dong. Lalu perhatikan apa kata Yesus, saudara. Yesus berkata ya, kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Dalam terjemahan bahasa Indonesia tulisannya ibu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau saudara lihat di sini dia tidak bilang ibu. Wanita, apa yang kau mau dariku? Dulu saya berkhotbah salah, saya pikir karena ibunya yang minta. Akhirnya Yesus melakukan mujizat. Padahal Yesus bilang di sana, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Apa yang dimaksud dengan saatku belum tiba? Saat itu Yesus belum harus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dia belum boleh melakukan mujizat atau apapun juga. Nah dulu saya kalau khotbah saya bilang, tapi karena Maria yang minta, ibu Yesus yang minta, Yesus tidak berdaya. Dengar saudara, Yesus itu Allah dan keilahiannya tidak dapat dipengaruhi oleh semanusia siapapun termasuk ibunya. Dan bahkan di ayat ini Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku wanita, bukan ibu loh dalam terjemahan aslinya. Lalu saudara, kenapa Yesus melakukan mujizat walaupun waktunya belum tiba? Ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, perhatikan, Maria sudah tidak lagi bicara dengan Yesus, tapi dia ngomong ke pelayan. Dia bilang sama mereka begini, apa yang dikatakan kepadamu, lakukan itu. Dan kenapa mujizat terjadi pada pernikahan itu saudara, walaupun waktu Yesus belum tiba untuk melakukan mujizat.
Ternyata Tuhan bukakan saya kemarin di sana. Satu, karena ada perkataan iman dari Maria. Dia nggak minta Yesus melakukan mujizat, tapi dia bilang kepada pelayan, apapun yang dia suruh kamu lakukan, perbuat itu. Dan walaupun waktunya Yesus belum tiba, tapi iman selalu menghasilkan mujizat. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Ya, dan ternyata perkataan iman itu yang membuat akhirnya Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isi semua tempayan-tempayan buyung airmu itu. Ya, pada adat Yahudi itu kalau orang datang ke pertemuan, mereka ada tempayan di depan besar isinya air. Lalu setiap orang datang itu dia harus cuci kaki karena di sana berdebu. Cuci kaki, dilap, baru dia masuk ke tempat pesta. Nah, Yesus bilang isi semua tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka melakukan apa yang Yesus suruh. Dan Yesus bilang cedoklah. Dan ternyata ketika dicedok disuruh bawa ke pemimpin pesta. Air itu sudah berubah menjadi anggur. Saudara, kenapa Yesus melangkahi waktunya yang belum tiba untuk melakukan sebuah mujizat? Nggak usah kepo orang yang baru datang, lihat saya saja. Ada orang baru datang dilihati. Ya, lihat saya ke sini, jangan hilang fokus. Amin. Sedikit saudara kehilangan fokus nanti hilang semua, nggak ngerti lagi ya. Bapak Ibu, nah sampai di mana tadi ini? Saya yang hilang fokus lagi ini ya. Jadi ketika Yesus bilang waktunya belum tiba, tapi kenapa mujizat terjadi? Yang pertama karena perkataan iman dari Maria yang bilang apapun yang dia suruh kepada kalian buat. Yang kedua, kenapa saudara? Karena pernikahan di mata Tuhan itu sangat-sangat berharga. Yesus tidak mau pernikahan itu dipermalukan. Yesus nggak mau pesta itu dipermalukan. Kayak nikah kok nggak ada modal sampai kehabisan anggur. Dan ketika disuguhkan semua orang heran. Biasanya di dalam sebuah pesta pernikahan orang menyajikan anggur yang terbaik itu di depan. Nanti setelah belakang-belakang anggur murahan. Karena tinggal sisa. Tapi mereka heran kenapa di yang terakhir justru anggur yang terbaik. Saya dibukakan Tuhan saudara di sana. Saya mau tanya Bapak Ibu, untuk bikin anggur itu perlu waktu lama enggak? Lama. Anggur itu semakin lama semakin baik, semakin enak. Mujizat terjadi Bapak Ibu ketika Yesus ada di sana. Tidak butuh waktu tahunan, tidak butuh waktu bulan, tapi saat itu air itu bisa berubah menjadi anggur. Mungkin hari ini engkau berkata, bagaimana bisa keluargaku menjadi investasi yang paling berharga, Bu? Hari ini aja anggur kami dalam rumah tangga mulai habis. Atau masih ada anggur, Bu, tapi udah kecut. Ya, apa tanda anggur dalam pernikahanmu kecut? Tiap kali ngobrol berantem. Nggak usah angkat tangan. Halo. Ya. Kok kalau ngomong itu ribut ya? Ujung-ujungnya ribut. Setiap kali ngomong ujung-ujungnya ribut. Ini artinya anggur saudara mulai kecut. Undang Yesus. Undang Yesus. Nggak ada yang mustahil. Tapi Bu, kalau menurut orang, kalau menurut si A, saya dulu pernah layani ada pasangan, suaminya selingkuh, lalu istrinya terpukul sekali ketika tahu suaminya selingkuh. Tiap hari pingsan, tiap hari nangis, tiap hari ngamuk, kalau ngamuk suaminya dicakar, saudara luka-luka semua, dan suaminya diam aja karena dia tahu dia salah. Lalu suaminya bilang, kamu harus ke psikolog, ke psikiater, biar bisa berobat. Ketika perlu pergi berobat, psikiaternya bilang begini, Bu, ibu akan seperti ini, ibu bapak, istrimu akan seperti ini, kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun. Suaminya langsung pegang pipinya. Ya, aduh, 1 tahun, sedangkan ini saja baru berapa minggu sudah
Luka, benar-benar luka berdarah-darah saudara. Lalu psikiater tuh bilang, ibu harus minum obat penenang karena ibu nanti akan begini. Waktu saya akhirnya suaminya stres kan, kalau sampai 6 bulan atau 1 tahun istri saya begini, maka hancurlah saya. Sampai badan-badannya semua luka sudah digaruk sama istrinya. Lalu dia bilang kita kayaknya perlu pendeta. Bapak Ibu, jangan bilang tidak ada hubungan antara sakit mental dengan iman. Saya dengar ada seorang pendeta bilang, nggak ada hubungan. Iman sama mental jiwa itu nggak ada hubungan. Kalau ada pendeta yang ngomong gini, suruh berhenti dia jadi pendeta. Berarti dia nggak percaya iman. Karena iman itu solusi dari setiap masalah dalam hidup kita, amin. Apa yang iman nggak bisa kerjakan? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Bapak Ibu, ketika saya ketemu mereka, suaminya cerita begini-begini, dan Bu, kata psikolog, istri saya akan begini 6 bulan sampai 1 tahun. Lalu langsung saya tanya sama istrinya, Ibu mau? Ibu mau 6 bulan sampai 1 tahun seperti ini? Iya, yang saya curiga bukan cuma Bapak yang mati, tapi Ibu juga gila. Hentikan sekarang juga semua ini. Kembali kepada iman kepada Tuhan. Cuma satu, ibu lepaskan pengampunan, peluk suamimu. Dan saya akan berdoa buat kalian supaya kasih Tuhan anggur yang baru itu penuh dalam rumah tanggamu. Amin. Akhirnya mereka mau, istrinya nangis, saya layani pelepasan, mereka nangis, berdua gandeng tangan saudara, setelah itu dipulihkan istrinya. Besoknya suaminya bilang, Bu, luar biasa, sejak didoakan kemarin, istri saya sekarang lebih tenang. Saudara, Daud berkata ketika jiwanya stres tertekan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan. Gak ada yang mustahil. Mungkin untuk bikin anggur yang enak itu kalau di pabrik butuh waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tapi ketika Yesus ada dalam rumah tanggamu, saat itu juga Yesus sanggup pulihkan. Amin Bapak Ibu. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kita mau gak sekarang hadirkan Tuhan? Apa yang gak mungkin? Mungkin engkau berkata, anak-anakku Bu, sekarang mereka jauh dari Tuhan, mereka memberontak, mereka gak mau sekolah, mereka gini. Suami istri, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo hadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Kita nggak tahu ke depan keadaan ini akan seperti apa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan akan melihat perbedaan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Karena itu mari Bapak Ibu, saya berdoa supaya setiap kita yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, mungkin engkau merasa tidak mungkin rumah tanggaku pulih, tidak mungkin begini, datang pada Tuhan hari ini dan bilang, Tuhan, aku percaya engkau sanggup pulihkan. Enggak ada anak yang enggak bisa bertobat. Ketika kita orang tua mengandalkan Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, kita bergandeng tangan melibatkan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika asal kita mau, ayo Bapak Ibu, hari ini saya melihat Daud berkata dalam Mazmur, dari dulu aku masih muda sampai sekarang aku sudah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar dan keturunannya ditinggalkan dan meminta-minta roti. Mereka akan diberkati dan disertai Tuhan. Asal kita mau menjadi orang benar yang terus mengandalkan Tuhan. Ya, saya pernah diundang di satu keluarga, Bu Debi doakan anak kami. Anak kami ini sekolah di Amerika, Bu, dan kelihatannya di sana mereka nggak pernah ke gereja atau bagaimana, tapi saya lihat iman mereka nggak tumbuh. Akhirnya saya datang saudara, dan memang parah ketika saya ngobrol dengan anak-anak mereka, anak muda saudara. Ya, saya ngomong tentang surga neraka, mereka hello, emang ada neraka? Mereka nggak percaya ada neraka. Lalu akhirnya ya dalam waktu yang singkat beberapa hari itu
ya agak pendalaman Alkitab. Tiba saatnya mereka mau pulang besok ke Amerika, orang tuanya bilang sama saya, mamanya, Bu, besok terakhir ibu bisa nggak doakan lepaskan berkat bagi anak-anak kami karena mereka akan kembali ke Amerika. Saya bilang saya mau, tapi syaratnya ibu dan suami harus ada di situ. Oh iya, oke. Saya datang saudara. Waktu datang ya saya bawa minyak urapan, saya bilang saya akan berdoa. Tapi saya minta ibu dan bapak yang harus tumpang tangan kepada anakmu. Karena berkat dari orang tua itu segala-galanya. Tiba-tiba suaminya bingung. Ya, suaminya bingung dan berkata, aduh saya maaf Bu, saya nih harus saya bingung banget saudara. Lalu saya tanya, loh kenapa Bapak? Ibu boleh keluar sebentar? Akhirnya saya keluar. Bapak kenapa kok kayak bingung begitu? Bu, begini loh, kan saya dengar katanya kita nggak boleh sembarang tumpang tangan loh Bu, nanti bisa transfer spirit. Lah saya tuh nggak mau tumpang tangan sama anak saya. Nanti saya takut transfer spirit. Saya tanya, emang spirit apa yang di dalam Bapak? Kenapa Bapak takut transfer spirit? Spiritnya Bapak apa? Ya, lalu dia makin tarik saya ke jauh saudara, menjauh dari istrinya. Ya Bu, sini deh Bu. Saya takut Bu, gini karena kan saya ini gini. Jadi saya tapi dia juga nggak terbuka. Saya cuma bilang, Pak, ini waktunya Bapak beresin hidupmu, minta ampun sama Tuhan. Saya nggak mau doakan anakmu, karena itu bagianmu. Biar saya tumpang tangan anakmu, saya tumpang kaki. Kalau kau hidup tidak benar, Pak, ya maka kutuk itu turun loh ke anakmu. Jadi Bapak yang harus bertobat sekarang. Ayo ini waktunya bertobat. Akhirnya ya dia nggak tahulah, lama sekali saudara kita tunggu dia. Saya juga nggak mau. Ya, jadi pendeta tuh harus mengajarkan yang benar sama jemaatnya, ya. Begitu juga kalau doakan rumah, ya bukan pendeta yang mendoakan rumah, karena waktu kita pulang nanti setannya lebih banyak lagi datang. Ya, ajar yang punya rumah berdoa, beriman di situ. Ya, dan dari situ saya bisa melihat, ya Bapak Ibu, engkau tidak bisa mempercayakan iman anakmu kepada orang lain. Kau suami istri lah yang harus menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga. Investasikan iman yang baik di dalam keluargamu. Sebab zaman sekarang ini saudara, kita gak bisa hidup tanpa iman. Tidak mungkin ada seorang pun berkenan kepada Allah kalau dia tidak punya iman. Dan iman yang seperti apa? Iman yang hidup yang harus kita praktekkan kepada anak cucu kita. Saya berdoa Bapak Ibu supaya kita semua menjadi orang-orang yang nanti menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat. Orang boleh melihat Kristus. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, dan biarlah kita taruh satu pengharapan, satu yang kita andalkan dalam keluarga kita yaitu Tuhan segala-galanya. Ajarkan kepada anak-anakmu. Kita akan bangkit berdiri bersama, kita naikkan satu pujian satu-satunya yang kuandalkan Tuhan. Jangan taruh sesuatu yang lain dalam hidupmu, tapi taruh andalan kita hanya pada Tuhan. Kita beriman hanya pada Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa
Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa yang dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepada-Mu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa.
Tuhan Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus, kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa.
Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami Yesus. Pimpin langkah-langkah kami Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bahwa kami Tuhan untuk sungguh